Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Apoteker Andri Prasetyo, Magister Farm, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Industri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kualifikasi dan validasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggota Zahwa Rizky Alifa, Zela Rashwa, dan Adelia Sakinah. Di sini ada learning objective. Yang pertama ada memahami konsep kualifikasi dan validasi, lalu ada menjelaskan prinsip bab 12 CPOB, yang ketiga ada menjelaskan tahapan DQ, EQ, OQ, dan PQ, lalu memahami validasi proses dan dokumentasi, lalu yang terakhir ada menerapkan konsep dalam industri farmasi. Mengapa kualifikasi dan validasi diperlukan? Kualifikasi memastikan fasilitas, peralatan, sistem, dan proses memenuhi standar. Lalu validasi membuktikan bahwa semuanya bekerja konsisten untuk menghasilkan mutu yang diinginkan. Mengapa wajib dilakukan? Yang pertama, untuk memastikan konsistensi hasil antar batch bukan kebetulan satu kali lolos uji. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa peralatan dan sistem benar-benar sesuai tujuan penggunaannya sebelum dipakai rutin. Yang ketiga, untuk mengendalikan parameter kritis proses agar kualitas, keamanan, dan khasiat obat tetap terjaga. Lalu yang terakhir, untuk memenuhi prinsip CPOB atau CPOTB bahwa pengawasan mutu tidak cukup hanya lewat pengujian produk akhir, tetapi harus melalui pembuktian terdokumentasi sejak awal. Lalu di sini ada visual flow-nya. Yang pertama bahan baku yang sesuai standar menjadi dasar mutu produk. Lalu ada peralatan yang terkualifikasi menjamin kinerja yang handal. Lalu yang ketiga proses yang tervalidasi memastikan parameter kritis terkendali. Lalu yang keempat produk bermutu, hasil akhir yang aman, bermutu, dan konsisten untuk pasien. Intinya di sini kualifikasi dan validasi adalah cara industri farmasi memastikan bahwa mutu produk ditaruh di ujung, melainkan dibangun di hulur. Dari bahan baku, peralatan, dan proses sampai akhirnya menjadi produk yang bermutu. Dengan pendekatan ini, mutu obat lebih dapat diprediksi, lebih konsisten, dan lebih aman untuk pasien. Lalu di sini ada prinsip kualifikasi dan validasi. Inti prinsipnya yang pertama fasilitas. Fasilitas harus dirancang dan dibuktikan sesuai fungsi agar tidak menjadi sumber kontaminasi atau variasi mutu. Lalu ada peralatan harus memenuhi spesifikasi, dipasang dengan benar dan bekerja konsisten sesuai dengan tujuan penggunaannya. Lalu ada sarana penunjang seperti utilitas juga harus dikualifikasi karena sangat mempengaruhi kondisi proses dan produk. Lalu ada sistem komputer perlu divalidasi agar data kontrol proses dan integritas informasi tetap andal. Yang terakhir ada proses harus divalidasi untuk membuktikan bahwa prosedur yang sudah ditetapkan secara konsisten menghasilkan produk memenuhi spesifikasi. Di sini ada life cycle-nya. Yang pertama spesifikasi, instalasi, operasional, penggunaan rutin, lalu evaluasi berkala atau kualifikasi ulang. Kualifikasi dan validasi tidak berhenti pada tahap awal, tapi diterapkan sejak pengembangan spesifikasi, instalasi, operasional, penggunaan rutin, sampai evaluasi berkala atau kualifikasi ulang bila ada perubahan. Lalu di sini ada berbasis quality risk management, menentukan prioritas kegiatan yang paling beresiko terhadap mutu, lalu menentukan kedalaman pengujian sesuai tingkat resiko, lalu menentukan frekuensi evaluasi berdasarkan tingkat resiko. Yang terakhir, sumber daya difokuskan pada aspek paling kritis seperti peralatan utama, utilitas esensial, atau parameter proses yang paling berpengaruh. Lalu di sini ada validation life cycle. Validation life cycle menggambarkan bahwa validasi bukan kegiatan satu kali, melainkan proses berkelanjutan dari tahap desain sampai pemantauan rutin dan revalidasi. Lalu di sini ada timeline life cycle. Yang pertama ada desain. Desain menetapkan kebutuhan, spesifikasi, dan parameter kritis sejak awal agar sistem atau proses memang layak divalidasi. Lalu ada qualification, membuktikan bahwa fasilitas, peralatan, atau sistem terpasang dan bekerja sesuai tujuan yang direncanakan. Lalu ada validation menunjukkan bahwa proses atau sistem mampu menghasilkan output yang konsisten dan memenuhi persyaratan mutu. Lalu yang keempat ada routine monitoring, memantau kinerja secara berkala untuk memastikan keadaan tervalidasi tetap terjaga. Yang kelima ada change control, mengevaluasi setiap
perubahan agar dampaknya terhadap mutu, konsistensi, dan status validasi tetap terkendali. Lalu yang terakhir ada revalidation, dilakukan bila ada perubahan bermakna atau hasil pemantauan menunjukkan perlunya pembuktian berulang. Lalu di sini ada organisasi dan validation master plan atau VMP. Di diagram organisasi di sini ada QA bertanggung jawab sebagai pengarah utama mutu dan koordinasi program validasi. Lalu ada QC mendukung validasi melalui pengujian, evaluasi hasil, dan verifikasi mutu. Lalu ada produksi memberi dukungan pada pelaksanaan validasi di area proses dan operasional harian. Lalu ada engineering, menangani aspek fasilitas, utilitas, dan kesiapan teknik peralatan. Yang terakhir ada validation tim pelaksana utama yang menyusun protokol, menjalankan kualifikasi atau validasi, dan menyiapkan laporan. Lalu di sini ada isi utama Validation Master Plan atau VMP. Yang pertama, kebijakan menetapkan prinsip umum dan arah strategi validasi perusahaan. Lalu jadwal berisi rencana waktu pelaksanaan validasi tiap objek. Daftar objek validasi ini mencakup fasilitas sistem, peralatan, proses, dan area terkait. Lalu ada status validasi menunjukkan mana yang sudah tervalidasi, sedang berjalan, atau perlu direvalidasi. Lalu yang terakhir ada change control, mengatur evaluasi perubahan agar status validasi tetap terkendali. Selanjutnya ada dokumentasi validasi. Dokumentasi validasi disusun sebagai alur logis dari perencanaan sebagai persetujuan akhir, sehingga setiap langkah punya bukti tertulis yang bisa ditelusuri. Lalu di alur dokumentasinya, pertama ada VMP, dokumen induk yang menetapkan strategi ruang lingkup, tanggung jawab, dan jadwal validasi. Lalu ada protokol, dokumen kerja yang menjelaskan apa yang diuji, bagaimana caranya, dan kriteria penerimaannya. Lalu ada execution, pelaksanaan uji sesuai protokol dengan pencatatan hasil aktual di lapangan. Lalu ada deviation, setiap penyimpangan dari protokol harus dicatat, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Lalu ada report, ringkasan hasil validasi yang membandingkan data aktual dengan kriteria penerimaan. Selanjutnya yang terakhir ada approval, persetujuan formal bahwa validasi telah memenuhi persyaratan dan dapat dijadikan dasar status tervalidasi. Tahap kualifikasi dan validasi master plan atau FMP, yaitu kualifikasi proses pembuktian bahwa mesin bekerja sesuai dengan tujuan. Yang pertama ada kualifikasi desain atau KD atau desain qualification atau DSQ, yaitu awal tahap memastikan desain alat sesuai kebutuhan sebelum diuji. Lalu yang kedua ada kualifikasi instalasi atau KI yaitu installation qualification, alat dipasang sesuai dengan spesifikasi pabrik dan juga kelengkapannya yang tersedia. Lalu ada yang ketiga kualifikasi operasional atau AO atau operational qualification atau OQ, yaitu menguji apakah alat beroperasi konsisten di semua rentang operasional. Lalu yang terakhir yang keempat kualifikasi kinerja atau KK atau performance qualification atau PT, uji coba dalam kondisi nyata atau bahan asli untuk produk konsisten. Lalu di sini ada contohnya seperti mesin pengisi insulin. Untuk validasi mesin pengisi insulin itu yang pertama ada verifikasi desain alat atau DSQ, yaitu desain qualification. Lalu yang kedua pemasangan di ruang steril seperti IQ atau instalasi qualification. Lalu yang ketiga ada uji coba dengan butter solution atau OQ, yaitu operational qualification. Lalu yang keempat ada uji coba dengan insulin asli seperti PECT, yaitu performance qualification. Next, tahap kualifikasi dan validasi master plan atau FMP, yaitu kualifikasi proses pembuktian bahwa mesin bekerja sesuai dengan tujuan. Yang pertama, struktur organisasi dan peran tim validasi, yaitu ada QA atau Quality Assurance, yaitu pengawas atau penyetujui, yaitu digunakan untuk memastikan semua dokumen validasi sesuai aturan dan memberikan persetujuan akhir atau approval. Lalu ada Quality Control atau QC, yaitu melakukan pengujian sampel produk atau bahan selama kualifikasi atau validasi. Lalu ada produksi, yaitu penggunaan mesin atau sistem operasional harian dan membantu eksekusi validasi lapangan.
Untuk engineer-nya itu bertanggung jawab teknis, pemeliharaan, kalibrasi, dan juga utilitas seperti listrik, air, dan juga udara. Lalu ada tim validasi yaitu pelaksanaan teknis, menyusun protokol, tes atau pengujian, dan menulis laporan hasil. Dan di sini untuk contohnya itu yaitu ada alat untuk pembuatan insulin seperti sterile liquid filling machine, yaitu untuk suhu sterilisasinya itu tidak mencapai target atau deviasi. Lalu tim menyelidiki penyebab, memperbaiki sensor suhu atau correcting action. Lalu tim ini membuat jadwal perawatan dan juga pengujian rutin baru atau preventive action. Isi utama Validation Master Plan atau FMP atau REV. FMP adalah peta jala atau dokumen induk yang mengatur strategi validasi perusahaan. Strategi validasinya itu ada FMP atau rencana induk, dokumen strategi utama. Lalu ada kualifikasi yaitu bukti langkah alat nyata. Prosesnya itu konsistensi produk. Untuk kebijakannya itu pedoman tertulis standar validasi perusahaan. Jadwalnya rencana waktu kualifikasi setiap mesin atau sistem. Daftar objeknya itu seperti inventaris mesin, misalkannya itu filling, sistem air, atau metode analisis. Statusnya itu seperti rekam jejak atau tervalidasi, berlaku, atau jadwal validasi ulang. Jadi intinya ini FMP adalah rencana induk, kualifikasi adalah langkah nyata pembuktian alat. Keduanya ini dijadikan oleh tim gabungan agar setiap obat, contohnya itu misalkan insulin, yang dihasilkan terjamin mutunya aman dan juga konsisten. Next. Dokumentasi validasi yaitu pertama ada peta jalan besar atau FMP, yaitu berisi kebijakan, jadwal, dan daftar semua alat atau proses yang harus dikualifikasi. Lalu yang kedua ada rencana detail pengujian atau protokol, yaitu mencangkup parameter kritis, metode, dan standar keberhasilan atau kriteria. Lalu yang ketiga pelaksanaan tes nyata atau eksekutin, yaitu menjalankan uji sesuai protokol di lapangan seperti KI, KO, hingga KK. Lalu yang keempat catatan penyimpangan atau deviation, itu jika hasil sesuai kriteria protokol, catatan analisis penyebab, dan juga tindak lanjuti. Lalu yang kelima untuk laporan hasil uji atau report, yaitu ringkasan nyata, kelulusan atau kegagalan, dan penjelasan penyimpangan atau jika ada. Lalu yang terakhir tanda tangan sah atau approval, yaitu persetujuan dari quality assurance dan tim terkait bahwa alat atau sistem resmi dinyatakan terkualifikasi untuk produk. Lalu di sini untuk contohnya itu dari validasi insulin, yaitu suhu bioreaktor tidak stabil. Lalu tim memperbaiki sensor suhu dan juga dikalibrasi. Lalu tim ini membuat jadwal kalibrasi rutin yang ditetapkan agar alatnya tidak rusak. Nextnya ini ada tahap kualifikasi, DEKI, IKI, OKI, dan PEKI, yaitu prosedur wajib industri farmasi untuk memastikan mesin atau fasilitas bekerja dengan benar, aman, dan konsisten sesuai dengan standar CPOB, Kemenkes, atau BPOM. Lalu yang pertama ada design qualification atau DEKI, yaitu kualifikasi desain. Fokusnya ini untuk perencanaan, yaitu memastikan desain alat yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhan atau URS atau analogi cetak di rumah. Lalu untuk instalasi qualification atau IKI, yaitu kualifikasi instalasi. Fokusnya ini untuk lebih ke pemasangan, yaitu memastikan alat terpasang dengan benar di lokasi, kabel tersambung tepat, dan juga komponennya ini lengkap atau analogi pemasangan AC. Untuk operational qualification atau OKI, yaitu kualifikasi operasional, fokusnya ini lebih ke fungsi, yaitu menguji apakah alat operasi sesuai fungsinya dalam berbagai kondisi yang direncanakan atau analoginya itu seperti mengecek tombol AC. Lalu yang terakhir ada performance qualification atau PQ, yaitu kualifikasi kinerja. Fokusnya ini lebih ke hasil yang lebih nyata, yaitu memastikan alat bekerja ini lebih konsisten dalam kondisi produksi yang sebenarnya menggunakan bahan asli. Analoginya ini seperti hasil AC yang dingin. Untuk contohnya itu validasi proses pengisian lebih insulin, yaitu mengukur berat isi vial agar seragam atau verifikasi desain. Lalu memastikan sterilisasi, pengisian, dan kebersihan sistem. Lalu terakhirnya ini memastikan produk memenuhi syarat dan juga mutu konsisten. Next.
Lalu ada desain qualification atau DQ, yaitu review desain mesin atau peralatan untuk langkah awal rangkaian kualifikasi. Jadi intinya ini untuk memastikan mesin yang akan kita beli ini sudah dirancang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu yang pertama itu ada DQ, yaitu untuk mengecek spesifikasi teknis dan ORS agar sesuai. Lalu yang kedua ada IQ, yaitu memastikan alat terpasang benar di lokasi steril. Lalu yang ketiga ada OQ, yaitu pengujian fungsi, tombol, sensor, dan juga alarm atau kecepatan dan juga lain-lain. Lalu yang keempat, untuk instalasi alat di posisi uji coba dengan bahan insulin asli untuk produk konsisten. Lalu di sini untuk contoh dari verifikasi desain mesin tablet yaitu atau DQ yaitu pertama mengecek URS yaitu seperti kebutuhan kapasitas 100.000 tablet per jam terakomodasi. Lalu yang kedua ada material dan juga kebersihan pada bagian kontak produk atau SS316L dan deadlight free. Lalu yang ketiga untuk keamanan itu sistem interlock mesin berfungsi. Untuk aktivitas lalu yang keempat hasil akhir DQ report mesin dinyatakan layak untuk dipesan. Next. Fact yaitu dokumen dan juga kalibrasi lengkap atau validasi siap. Next. Lalu di sini ada kualifikasi instalasi atau KI atau Installation Qualification atau IKI. Dalam dunia informasi dan alat kesehatan, kualifikasi instalasi atau IKI ini adalah langkah pertama dalam memahami bahwa mesin atau alat baru yang Anda beli sudah terpasang dengan benar dan juga sesuai dengan standar spesifikasi dari pabrik. Lalu, untuk tahap kualifikasi instalasi adalah tahap cek kesiapan, yaitu kita belum menjalankan alat untuk produksi. Kita hanya memastikan alatnya, tempatnya, dan juga dokumennya itu benar serta lengkap. Pertama, ada instalasi, yaitu alat di posisi yang tepat, ruang yang sesuai, komponennya yang kokoh. Untuk utilitas itu seperti listrik atau voltase, air, gas, tekanan udara terhubung secara stabil. Untuk manualnya itu seperti buku panduan, perawatan, dan juga skema kelistrikan secara lengkap. Lalu ada label yaitu bagian paling penting seperti kabel, pipa, panel berlabel jelas. Untuk kalibrasi awalnya itu seperti alat yang diatur secara akurat, ada sertifikasinya dan juga kalibrasi. Lalu di sini untuk contohnya itu dari verifikasi fisik dan juga utilitas seperti mesin pengisi kartridge insulin. Jadi untuk aktivitas cek kesiapannya itu dicek apakah semuanya sudah sesuai. Lalu insulin IKI documentation pack atau dokumentasi dan juga kalibrasi lengkap atau validasi siap. Next. Lalu di sini ada operational qualification atau OQ yaitu uji fungsionalitas mesin. Di dalam dunia informasi dan juga industri teknis, OQ adalah tahap pengujian memastikan mesin atau sistem berjalan sesuai spesifikasi dalam rentang operasional yang telah ditentukan. Nah, tujuannya ini, apakah mesin ini bekerja dengan benar di semua kondisi yang mungkin terjadi. Lalu di sini ada uji fungsionalitas mesin seperti uji kecepatan atau speed yaitu memastikan mesin stabil di kecepatan minimum rata-rata dan juga maksimum. Lalu yang kedua ada suhu atau temperatur yaitu memastikan suhu berada di batas aman dan juga stabil. Lalu ada uji tekanan yaitu pressure yaitu memastikan sistem mampu mempertahankan tekanan yang dibutuhkan. Lalu yang keempat ada uji alarm atau sistem peringatan yang berfungsi untuk memastikan sistem keamanan bekerja saat ada kesalahan. Lalu yang terakhir ada PLC yaitu Programmable Logic Controller yaitu memastikan otak mesin memberikan instruksi yang tepat. Lalu untuk contohnya itu OQ. Setelah IKI Installation Qualification, OQ ini membuktikan alat itu berfungsi secara operasional sebelum masuk tahap PQ atau Performance Qualification. Next. Kualifikasi kinerja KK atau Performance Qualification atau PQ. Jadi PQ ini adalah alat pembuktian bahwa peralatan mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar secara konsisten dalam kondisi operasional sehari-hari. Jadi PQ ini ada 3 checklist proses. Yang pertama ada 3 batch berturut-turut atau tanpa jeda atau perbaikan besar. Yaitu yang kedua ada uji kualitas produk seperti kadar, ukuran, berat, dan juga untuk kesterilan. Lalu yang ketiga hasil konsisten dan stabil. Artinya ini alat tervalidasi. Lalu untuk 3 batch berturut-turut ini tujuannya uji alat dengan 3 batch produk secara berurutan, yaitu memastikan produk
performa stabil dan juga tidak kebetulan. Tujuannya performa alat terbukti stabil. Lalu yang kedua, untuk memenuhi spesifikasi yaitu pemeriksaan hasil 3 batch, kualifikasi produk harus sesuai dengan standar seperti zat, aktif, ukuran berat, dan juga lain-lain. Yang tujuannya yaitu untuk bukti alat bekerja nyata sesuai dengan fungsi. Lalu yang terakhir, yaitu peralatan siap digunakan. Jadi jika lulus 3 batch berturut-turut ini, PEKI berhasil. Alat resmi tervalidasi dan siap juga untuk produksi rutin, yaitu tujuannya alat resmi boleh digunakan. Jadi untuk kesimpulan proses PEKI ini, ujian praktik bagi mesin sebelum digunakan rutin, gagal sama dengan juga ulang dan juga perbaiki. Next. Untuk tahap validasi proses yaitu berdasarkan panduan validasi proses atau CPOB atau dari Permenkes terkait. Jadi validasi proses dibagi menjadi 3 tahap utama untuk memastikan produk selalu memenuhi standar mutu. Yang pertama ada stage 1 yaitu proses desain. Itu desain proses, fokusnya ini lebih ke membangun dasar ilmu pengetahuan. Intinya ini untuk menentukan cara produk dibuat, menetapkan dan juga dari parameter kritis. Hasilnya ini lebih ke mengetahui batas proses yang menghasilkan produk berkualitas. Step 2, proses qualification atau kualifikasi proses, yaitu lebih fokusnya itu untuk membuktikan proses berjalan sesuai dengan rencana. Jadi intinya ini lebih ke menguji peralatan dan juga sistem dalam skala produksi atau PBQ. Jadi hasilnya itu lebih ke bukti nyata proses mampu menghasilkan produk yang lebih konsisten. Lalu untuk step 3 itu yang continuous process verification, yaitu verifikasi proses yang lebih berkelanjutan. Itu fokusnya ini lebih ke memantau data agar tetap sesuai dengan standar. Jadi intinya itu memantau data hasil produksi secara terus-menerus. Untuk hasilnya ini lebih ke jaminan proses tetap dalam terkendali sepanjang kualitas hidup. Next. Continuous Process Verification atau CPV yaitu pendekatan berbasis data untuk memastikan proses produksi tetap konsisten, terkendali, dan mampu menghasilkan produk berkualitas secara berkelanjutan. Nah, tujuan CPV sendiri itu untuk monitoring parameter proses secara berkelanjutan, analisis tren data proses, menjamin proses tetap dalam kondisi terkendali atau state of control, dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan proses. Jadi, pendekatan ini CPV ini menunjukkan bahwa validasi itu bukan kegiatan yang dilakukan satu kali, melainkan merupakan proses yang berlangsung gitu ya sepanjang siklus hidup produk sehingga mutu produknya itu tetap terjamin. Misalkan contohnya itu ada mesin pencetak tablet yang selalu dipantau setiap batch terhadap berat tabletnya, kekerasan, dan waktu hancur. Kalau misalkan hasilnya menunjukkan kecenderungan keluar dari batas yang telah ditentukan, maka akan dilakukan investigasi sebelum produk menjadi tidak memenuhi spesifikasi. Change control, deviation, dan CAPA. Change control yaitu mengendalikan setiap perubahan, deviation, penyimpangan dari prosedur, CAPA, corrective action, preventive action. Nah, seluruh perubahan yang dapat mempengaruhi mutu produk harus dikendalikan melalui sistem change control. Perubahan tersebut dapat berupa pergantian peralatan, perubahan metode produksi, perubahan pemasok bahan baku, pembaruan perangkat lunak sistem komputer, maupun perubahan parameter proses. Sebelum diterapkan, dilakukan dulu Quality Risk Management atau QRM untuk menilai dampaknya terhadap mutu produk. Hanya perubahan yang telah disetujui yang boleh diimplementasikan, kemudian dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap proses produksi maupun kualitas produk. Nah, selain perubahan yang direncanakan, dalam proses validasi juga ditemukan deviation, yaitu penyimpangan dari prosedur, protokol, atau kriteria penerimaan yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan itu harus didokumentasikan, diinvestigasi, serta dijustifikasi secara ilmiah sebelum proses dapat dilanjutkan. Kemudian, hasil investigasi digunakan untuk menetapkan corrective and preventive action atau CAPA. Nah, corrective action bertujuan menghilangkan penyebab penyimpangan yang telah terjadi, sedangkan preventive action bertujuan mencegah penyimpangan serupa terjadi di masa mendatang. Contohnya, yang pertama itu suhu autoclave saat validasi tidak mencapai nilai yang ditentukan, maka
tim akan melakukan investigasi penyebab, memperbaiki sensor suhu. Nah, ini yang disebut dengan corrective action. Nah, kemudian membuat jadwal kalibrasi berkala untuk mencegah kejadian serupa. Ini yang disebut dengan preventive action. Berikutnya rekualifikasi dan revalidasi. Rekualifikasi dan revalidasi dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas, peralatan, utilitas, maupun proses masih mampu menghasilkan produk sesuai spesifikasi setelah terjadi perubahan atau setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Rekualifikasi diperlukan apabila terdapat perubahan yang dapat mempengaruhi performa peralatan. Misalnya setelah dilakukan overhaul, penggantian komponen utama, relokasi mesin, kemudian atau perubahan kapasitas produksi. Selain itu, rekualifikasi juga dapat dilakukan secara berkala berdasarkan hasil penilaian risiko. Nah, revalidasi dilakukan apabila perubahan tersebut berpotensi mempengaruhi proses produksi atau mutu produk. Keputusan mengenai ruang lingkup rekualifikasi maupun revalidasi harus didasarkan pada pendekatan quality risk management, sehingga tingkat pengujian disesuaikan dengan tingkat risiko terhadap mutu produk. Contoh penerapan di industri farmasi, berikut adalah contoh objek kualifikasi dan validasi. Yang pertama ada mesin tablet, kemudian sistem HVAC, purified water system, yang keempat ada autoclave, dan yang terakhir ada mesin blister. Nah, dalam industri farmasi, hampir seluruh fasilitas dan peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk harus dikualifikasi dan divalidasi. Tujuan utamanya untuk menjamin bahwa fasilitas, peralatan, dan sistem selalu dalam kondisi terkendali, serta mampu menghasilkan produk yang bermutu, aman, dan juga konsisten. Nah, yang pertama itu ada mesin tablet. Mesin tablet itu harus melalui tahapan deki, kemudian ada iki, oki, dan juga peki sebelum dilakukan untuk proses produksi rutin. Parameter yang dievaluasi meliputi kecepatan percetakan, kemudian tekanan kompresi, serta keseragaman berat tablet. Kemudian untuk sistem HVAC, itu dikualifikasi untuk memastikan suhu, kelembaban, tekanan, diferensial, jumlah pergantian udara atau air change, dan efisiensi filter HEPA memenuhi persyaratan ruang produksi. Kemudian purified water system itu divalidasi untuk memastikan kualitas air memenuhi spesifikasi farmakope, termasuk parameter kimia, mikrobiologi, dan juga konduktivitasnya. Berikutnya ada autoclave divalidasi untuk menjamin proses sterilisasi mampu mencapai suhu, tekanan, dan waktu yang dipersyaratkan, sehingga seluruh mikroorganisme dapat diinaktivasi. Selanjutnya, mesin blister sebagai peralatan pengemasan primer harus dikualifikasi pada rentang operasional minimum dan maksimum untuk parameter kritis seperti suhu, tekanan penyegelan, dan kecepatan mesin agar integritas kemasan tetap terjamin. Selanjutnya studi kasus. Sebuah industri farmasi memindahkan mesin pengisian cairan steril atau filling machine ke ruang produksi baru yang telah selesai direnovasi. Meskipun mesin tersebut sebelumnya telah lolos seluruh tahapan kualifikasi, namun perpindahan lokasi dapat mempengaruhi performa mesin karena ada perubahan utilitas, kondisi lingkungan, serta konfigurasi instalasi. Dalam kondisi tersebut, mesin tidak boleh langsung digunakan untuk produksi. Industri harus melakukan yang namanya installation qualification atau IQI untuk memastikan pemasangan kembali telah sesuai spesifikasi. Selanjutnya dilakukan operational qualification atau OQI guna membuktikan bahwa seluruh fungsi mesin masih bekerja dengan baik. Nah, jika perubahan lokasi berpotensi mempengaruhi performa produksi, maka dilakukan performance qualification atau PQ sebelum mesin digunakan kembali untuk produksi komersial. Kasus ini menunjukkan bahwa kualifikasi bukan kegiatan sekali selesai, melainkan harus diulang apabila terdapat perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi mutu produk. Nah, jadi pertanyaannya dari kasus ini, apakah mesin dapat langsung digunakan? Jawabannya tidak boleh langsung digunakan. Ya, perpindahan lokasi itu seperti tadi ya, dapat mempengaruhi performa mesinnya karena ada perubahan dari utilitas, kondisi lingkungan, konfigurasi instalasi. Itu.
di mana tahapan kualifikasi setelah perpindahan mesin itu ada installation qualification, operational qualification, dan terakhir ada performance qualification. Nah, berikut adalah ringkasan materi dari validasi dan kualifikasi, di mana pada presentasi membahas prinsipnya, prinsip kualifikasi dan validasi, quality risk management-nya, kemudian bagaimana validation master plan-nya atau VMP, kemudian bagaimana desain qualification-nya atau DEQI, kemudian ada IQI juga atau installation qualification, operational qualification atau OQI, kemudian performance qualification atau PQ, kemudian proses validasinya CPV atau continue process verification, change control, revalidation meliputi rekualifikasi dan juga revalidasi. Nah, pada bab 12 per BPOM nomor 7 tahun 2024 menegaskan bahwasannya kualifikasi dan validasi merupakan bagian penting dari sistem mutu industri farmasi. Seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan pendekatan life cycle dan juga quality risk management atau QRM, sehingga tingkat pengujian disesuaikan dengan resiko terhadap mutu produk. Nah, kualifikasi terdiri atas 4 tahap utama, yang itu ada design qualification atau DEQI, kemudian installation qualification atau IQI, operational qualification atau OQI, dan juga performance qualification atau PQ. Nah, setelah proses dinyatakan valid, industri tetap harus melakukan continue process verification atau CPV, guna memastikan proses tetap berada dalam kondisi terkendali. Nah, selain itu, sistem change control, penanganan deviation atau penyimpangan, kemudian penerapan corrective and preventive action atau SHAPA, serta pelaksanaan kualifikasi dan revalidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem validasi. Nah, dengan penerapan seluruh prinsip tersebut, industri farmasi dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan secara konsisten memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat sesuai standar CPOB. Nah, untuk pendekatan life cycle yang ada pada kualifikasi dan validasi itu berlangsung sepanjang siklus hidup dari fasilitas, peralatan, dan proses. Pendekatan life cycle-nya itu meliputi perencanaan dan desain, kemudian instalasi dan kualifikasi, kemudian operasi dan validasi, monitoring dan CPV, kemudian perubahan atau change control, rekualifikasi, dan revalidasi. Nah, tujuan akhirnya dari kenapa sih harus memahami materi ini, kemudian kenapa sih harus melakukan kualifikasi dan juga validasi, yaitu untuk menjamin mutu produk yang tetap konsisten, aman, berkhasiat, dan sesuai dengan standar CPOB. Daftar pustaka yang kami gunakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2024, tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 7 tahun 2024, tentang standar cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, bab 12, tentang kualifikasi dan validasi, halaman 103 sampai 115, Jakarta, BPOM RI. Terima kasih, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Zahwa Rizky Alifah, rekan saya juga Zelda Nashwa, dan saya sendiri Adelia Syakina. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.